Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam penelusuran mendalam mengenai narasi besar yang telah lama tertanam dalam kesadaran kolektif kita. Sebelum kita melangkah lebih jauh ke dalam analisis runtuhnya menara kepercayaan, saya mengajak Anda untuk memberikan dukungan dengan cara subscribe, like, dan membagikan pemikiran Anda di kolom komentar agar diskusi ini terus berkembang. Disclaimer: narasi ini bersifat refleksi filosofis, simbolis, dan interpretasi budaya. Konten ini bertujuan untuk membedah fenomena sosial dan spiritual tanpa bermaksud menyinggung pihak manapun atau memvalidasi klaim sejarah tertentu secara absolut. Kebenaran sejati kembali pada pemahaman dan keyakinan masing-masing pembaca. Dunia saat ini sedang berdiri di atas fondasi yang mulai bergetar. Selama berabad-abad, manusia telah membangun apa yang kita sebut sebagai menara kepercayaan. Sebuah konstruksi mental dan sosial yang terdiri dari institusi, sistem nilai, dan janji-janji kemakmuran. Namun, di balik megahnya arsitektur peradaban ini, terdapat keropos yang perlahan mulai menampakkan dirinya. Kita hidup dalam era di mana informasi melimpah namun kebenaran menjadi barang langka. Inilah awal dari apa yang sering digambarkan dalam literatur klasik sebagai masa kegelapan moral atau transisi besar menuju tatanan baru. Fenomena munculnya sosok yang dinanti, seorang pemimpin yang membawa cahaya di tengah kegelapan, bukanlah sekadar dongeng pengantar tidur. Ia adalah manifestasi dari kerinduan jiwa manusia akan keadilan yang hakiki. Ketika hukum bisa diperjualbelikan, ketika kata-kata kehilangan maknanya, dan ketika empati terkubur oleh ambisi pribadi, maka menara kepercayaan itu mulai retak. Keruntuhan ini tidak terjadi dalam semalam. Ia dimulai dari hilangnya rasa percaya antar manusia, kemudian merambat pada ketidakpercayaan terhadap sistem yang seharusnya melindungi mereka. Sosok yang dinanti ini seringkali digambarkan sebagai figur yang tersembunyi, seorang satrio piningit, atau ksatria yang dipingit oleh zaman. Mengapa ia harus tersembunyi? Secara filosofis, hal ini menunjukkan bahwa kebenaran sejati tidak akan muncul di permukaan selama kebisingan dunia masih mendominasi. Ia adalah simbol dari kemurnian yang disimpan rapat-rapat hingga saat yang tepat tiba, saat di mana kehancuran sistem lama telah mencapai titik jenuh. Ia bukan sekadar sosok fisik, melainkan sebuah frekuensi kesadaran yang akan menyelaraskan kembali kekacauan yang ada. Di bagian ini, kita harus memahami bahwa keruntuhan menara kepercayaan adalah sebuah keniscayaan evolusi. Segala sesuatu yang dibangun di atas kepalsuan, manipulasi, dan keserakahan pada akhirnya akan tumbang oleh beratnya sendiri. Masyarakat mulai merasakan kegelisahan kolektif, sebuah perasaan bahwa ada sesuatu yang salah dengan cara dunia bekerja saat ini. Ketimpangan yang mencolok dan hilangnya kompas moral menjadi tanda-tanda jelas bahwa fondasi lama tidak lagi mampu menopang beban peradaban. Dalam proses menuju keruntuhan ini, setiap individu sedang diuji. Apakah kita akan ikut runtuh bersama menara yang goyah tersebut? Ataukah kita mulai membangun fondasi internal yang lebih kokoh? Sang pemimpin masa depan tidak akan datang untuk menyelamatkan mereka yang hanya berpangku tangan, melainkan untuk membimbing mereka yang telah memiliki benih kebenaran di dalam dirinya. Ini adalah masa di mana topeng-topeng akan terkelupas. Mereka yang tampak mulia di luar namun busuk di dalam akan tersingkap. Sementara mereka yang terhina namun memiliki ketulusan akan mulai terlihat sinarnya. Transisi ini menuntut kita untuk menanggalkan ketergantungan pada otoritas luar yang korup dan mulai mencari otoritas di dalam nurani. Menara kepercayaan yang runtuh sebenarnya adalah sebuah berkah terselubung, karena hanya dengan runtuhnya yang palsu, yang sejati dapat berdiri tegak. Kita sedang berada di ambang pintu gerbang perubahan besar, di mana setiap krisis adalah katalis bagi kemunculan sang pembawa perubahan yang telah lama dipingit oleh sejarah. Ketika menara kepercayaan mulai goyah, dunia tidak langsung runtuh dalam sekejap, melainkan melalui proses pemurnian yang menyakitkan namun perlu. Bagian kedua ini menelaah bagaimana kekacauan yang kita lihat di permukaan sebenarnya adalah mekanisme alam untuk menyaring antara yang sejati dan yang palsu. Dalam narasi sang pemimpin yang tersembunyi, masa ini disebut sebagai masa pancaroba spiritual, sebuah periode di mana tatanan lama berbenturan keras dengan arus perubahan yang tak terbendung. Kekacauan ini seringkali bermanifestasi dalam bentuk krisis multidimensi,
ekonomi yang tak menentu, konflik horizontal yang dipicu oleh perbedaan sepele, hingga fenomena alam yang seolah kehilangan ritme biasanya. Namun, jika kita melihat lebih dalam, ini adalah cara semesta melakukan pembersihan rumah. Segala sesuatu yang telah lama membusuk di bawah karpet peradaban kini terangkat ke permukaan. Kebohongan yang selama ini terstruktur rapi mulai bocor, dan mereka yang selama ini bersembunyi di balik jubah integritas palsu mulai memperlihatkan wajah aslinya. Dalam fase ini, alam semesta dianggap sebagai pemberi isyarat yang paling jujur. Perubahan iklim, bencana yang datang silih berganti, dan anomali cuaca bukan sekadar fenomena fisik, melainkan cerminan dari ketidakseimbangan energi kolektif manusia. Ketika manusia kehilangan keselarasan dengan nuraninya, alam merespons dengan gejolak. Sang Ksatria yang sedang dipingit mengamati semua ini dari tempat persembunyiannya, bukan persembunyian fisik dalam gua, melainkan persembunyian dalam kesunyian jiwa yang dalam, menunggu saat di mana frekuensi bumi telah cukup bersih untuk menerima kehadirannya. Pemurnian ini juga terjadi pada level personal. Setiap individu dipaksa untuk menghadapi ketakutan terdalam mereka. Mereka yang selama ini menggantungkan hidupnya pada simbol-simbol luar, seperti status, kekayaan, atau pengakuan sosial, akan merasa kehilangan arah ketika menara kepercayaan itu mulai retak. Disinilah letak ujian sesungguhnya. Apakah kita memiliki jangkar di dalam diri yang mampu menahan hantaman badai, ataukah kita akan hanyut terbawa arus kepanikan massal? Di tengah hiruk-pikuk keruntuhan, mulai muncul tanda-tanda kecil yang hanya bisa dibaca oleh mereka yang memiliki kejernihan batin. Ini bukan tentang ramalan kiamat yang menakutkan, melainkan tentang sinkronisitas, kejadian-kejadian yang tanpa kebetulan namun memiliki makna mendalam. Orang-orang mulai merasakan dorongan untuk kembali ke nilai-nilai esensial, kesederhanaan, kejujuran, dan persaudaraan tanpa sekat. Ini adalah benih-benih baru yang tumbuh di sela-sela reruntuhan menara lama. Sang pembawa perubahan yang dinanti tidak akan muncul melalui jalur-jalur kekuasaan konvensional. Ia tidak akan ditemukan di atas panggung-panggung politik yang penuh dengan cahaya lampu sorot buatan. Sebaliknya, ia sedang dipingit oleh takdir, dipersiapkan melalui penderitaan dan penempaan yang luar biasa agar saat ia muncul nanti, ia tidak lagi memiliki ego pribadi. Fokusnya murni untuk memulihkan keseimbangan yang telah rusak. Keruntuhan menara kepercayaan adalah syarat mutlak, karena selama manusia masih mendewakan sistem yang rusak, mereka tidak akan pernah menoleh pada kebenaran yang dibawa oleh Sang Ksatria. Penting untuk disadari bahwa pemurnian ini bertujuan untuk menaikkan level kesadaran manusia secara kolektif. Kita sedang dipaksa untuk berhenti menjadi penonton pasif dari sejarah dan mulai menjadi pelaku perubahan. Setiap tetes air mata dan setiap rasa sakit akibat keruntuhan sistem lama adalah pupuk bagi tumbuhnya kesadaran baru. Menara itu harus runtuh agar langit kembali terlihat jelas, agar kita tidak lagi terkurung dalam bayang-bayang struktur yang membatasi potensi sejati kemanusiaan. Pada tahap ini, sang pemimpin tersembunyi mulai memberikan pengaruhnya secara halus, bukan melalui instruksi verbal, melainkan melalui aliran energi ketenangan yang mulai menyusup ke dalam hati orang-orang yang lelah akan konflik. Ia adalah titik tenang di tengah badai. Kehadirannya dirasakan sebagai kerinduan yang mendalam akan kedamaian yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Inilah babak di mana kegelapan berada pada titik puncaknya. Namun di saat yang sama, fajar mulai mempersiapkan cahayanya di balik ufuk. Memasuki tahap ini, kita akan membedah hakikat dari sosok yang dipingit ini. Dalam narasi besar, runtuhnya menara kepercayaan. Sosok ini bukan sekadar pemimpin politik atau tokoh agama dalam pengertian konvensional. Ia adalah sebuah anomali dalam sistem yang korup, seorang figur yang keberadaannya sengaja disembunyikan oleh takdir, semesta, agar tidak terkontaminasi oleh polusi moral yang sedang meruntuhkan menara peradaban. Ia adalah jawaban atas doa-doa bisu mereka yang tertindas. Namun ia muncul dengan cara yang sama sekali tidak terduga. Konsep dipingit atau tersembunyi memiliki makna filosofis yang sangat dalam. Ini adalah fase inkubasi spiritual. Sebagaimana sebutir benih yang harus terkubur dalam kegelapan tanah yang lembab sebelum akhirnya memecah kulitnya dan tumbuh menjadi pohon yang kokoh, demikian pula sang pembawa perubahan ini. Ia ditempa oleh penderitaan, dihina oleh ketidakadilan,
dan mungkin pernah merasakan titik terendah dalam eksistensi manusia. Justru dalam titik nol itulah, ia melepaskan seluruh ego kemanusiaannya dan menjadi saluran murni bagi kebenaran universal. Dunia saat ini sangat terobsesi dengan nama besar, gelar, dan citra. Namun, sang ksatria yang dipingit ini bekerja dalam senyap. Kehadirannya tidak ditandai dengan gemuruh genderang perang atau sorak-sorai kampanye, melainkan melalui perubahan frekuensi di hati orang-orang yang mulai terbangun. Ia adalah pengaruh tanpa paksaan. Ketika seseorang mulai merasa bahwa kejujuran lebih berharga daripada tumpukan emas, atau ketika seseorang memilih untuk memaafkan daripada membalas dendam, disitulah jejak pengaruh sang ksatria mulai bekerja. Menara kepercayaan yang runtuh telah menciptakan lubang besar dalam jiwa manusia, sebuah kekosongan makna. Sang ksatria hadir bukan untuk menambal menara yang lama, melainkan untuk menunjukkan bahwa kita tidak lagi membutuhkan menara buatan manusia yang membatasi pandangan kita ke langit. Ia mengajarkan bahwa kekuatan sejati tidak terletak pada seberapa besar kita mendominasi orang lain, tetapi seberapa besar kita mampu menaklukkan diri sendiri. Ini adalah kepemimpinan berbasis pelayanan, sebuah konsep yang telah lama hilang dari kamus penguasa dunia. Salah satu tugas utama dari ksatria yang dipingit ini adalah menyingkap tirai kepalsuan yang selama ini membungkus realitas. Kita hidup dalam simulasi yang diciptakan oleh mereka yang ingin mempertahankan kontrol. Informasi dimanipulasi sedemikian rupa sehingga yang salah tampak benar dan yang benar tampak konyol. Namun, sang ksatria memiliki mata batin yang mampu melihat menembus kabut tersebut. Ia tidak bisa ditipu oleh retorika atau pesona lahiriah. Keberadaannya menjadi ancaman bagi mereka yang masih ingin mempertahankan reruntuhan menara kepercayaan. Mengapa? Karena ia membawa kebenaran yang sederhana namun mematikan bagi kebohongan. Kebenaran yang ia bawa tidak memerlukan argumen yang rumit atau perdebatan panjang. Kebenaran itu cukup dirasakan oleh mereka yang hatinya masih murni. Inilah alasan mengapa ia tetap dipingit atau disembunyikan oleh alam hingga saat di mana sistem lama benar-benar telah kehilangan taringnya dan masyarakat telah mencapai titik puncak keputusasaan. Masa pingitan ini bukan hanya berlaku bagi sang tokoh utama, tetapi juga bagi mereka yang akan menjadi pendukungnya. Mereka adalah orang-orang yang juga sedang dipingit oleh keadaan. Mereka yang merasa terasing di tengah keramaian, mereka yang tidak cocok dengan sistem yang penuh kecurangan, dan mereka yang memilih jalan sunyi demi menjaga integritas. Mereka sedang disiapkan untuk menjadi fondasi baru bagi peradaban yang akan datang. Ketika saatnya tiba, akan terjadi sebuah resonansi kolektif. Tanpa perlu komando melalui media massa, orang-orang ini akan mengenali sang ksatria melalui getaran jiwa yang sama. Ini adalah revolusi kesadaran yang tidak berdarah, namun mampu meruntuhkan setiap tembok keangkuhan yang tersisa. Sang ksatria yang dipingit adalah jembatan antara masa lalu yang penuh air mata dan masa depan yang penuh cahaya. Ia adalah bukti bahwa meski kegelapan tampak merajalela, cahaya sejati tidak pernah benar-benar padam. Ia hanya sedang menunggu waktu yang tepat untuk bersinar kembali secara penuh. Memasuki tahap ini, kita menyaksikan fase yang paling kritis. Momen di mana menara kepercayaan tidak lagi sekadar retak, melainkan benar-benar runtuh berkeping-keping. Puing-puing dari sistem lama, baik itu sistem ekonomi yang eksploitatif, politik yang manipulatif, maupun dogma-dogma yang membelenggu, mulai menutupi jalanan peradaban. Inilah titik nol di mana manusia tidak lagi memiliki sandaran eksternal untuk berpegang teguh. Keadaan ini menciptakan kepanikan massal bagi mereka yang hidupnya bergantung pada ilusi, namun menjadi ruang lapang bagi mereka yang telah mempersiapkan diri. Kehancuran hegemoni ini adalah proses dekonstruksi total. Segala bentuk otoritas yang selama ini mendikte cara berpikir manusia kehilangan legitimasinya. Orang-orang mulai menyadari bahwa janji-janji keselamatan yang ditawarkan oleh institusi-institusi besar hanyalah fata morgana untuk menjaga kontrol sosial. Di tengah debu reruntuhan ini, sosok yang selama ini dipingit mulai melangkah keluar. Ia tidak membawa pedang besi untuk menghancurkan, karena musuhnya, kebatilan, telah hancur oleh beban kebohongannya sendiri. Ia datang membawa pedang kebijaksanaan yang memisahkan antara debu kepalsuan dan intan kebenaran. Fase ini menandai pergeseran besar dalam sejarah manusia,
transisi dari mencari solusi di luar diri menuju penemuan kekuatan di dalam diri. Selama menara itu tegak, manusia dipaksa untuk melihat ke atas, memuja hierarki, dan mengikuti arus mayoritas. Namun, ketika menara itu rata dengan tanah, pandangan manusia terpaksa beralih ke arah horizontal, melihat sesamanya sebagai saudara, dan ke arah vertikal yang murni, langsung menuju sumber kehidupan tanpa perantara yang korup. Sang Ksatria yang muncul dari masa pingitan menjadi titik fokus bagi transisi ini. Ia tidak membangun menara baru yang serupa dengan yang lama. Sebaliknya, ia mengajarkan cara membangun bait suci di dalam hati setiap individu. Kekuatan kepemimpinannya terletak pada kemampuannya untuk membuat orang lain mandiri secara spiritual dan mental. Ia bukan pemimpin yang mengumpulkan pengikut untuk disembah, melainkan seorang pembebas yang memecahkan belenggu ketakutan yang selama ini dipelihara oleh sistem lama. Tentu saja, runtuhnya sebuah tatanan tidak berlangsung dengan tenang. Ada masa-masa sulit di mana hukum rimba seolah-olah kembali berkuasa, karena hukum buatan manusia telah kehilangan taji. Disinilah peran sang pembawa perubahan menjadi sangat krusial sebagai penyeimbang energi. Ia menjadi magnet yang menarik jiwa-jiwa yang tersesat untuk kembali ke jalan ketenangan. Tanpa kehadiran sosok yang memiliki frekuensi kesadaran tinggi ini, keruntuhan menara hanya akan berakhir pada anarki dan kepunahan. Ia hadir untuk memberikan peta baru bagi mereka yang kehilangan arah. Peta ini tidak digambar di atas kertas, melainkan ditanamkan melalui teladan nyata. Ketika dunia dikuasai oleh sikap mementingkan diri sendiri, ia menunjukkan pengorbanan. Ketika kebencian merajalela, ia memancarkan kasih sayang yang objektif. Kehadirannya secara perlahan meredam amuk massa karena orang-orang mulai merasakan bahwa ada harapan baru yang jauh lebih kokoh daripada menara-menara beton yang telah runtuh. Membangun kembali peradaban dari nol memerlukan fondasi yang berbeda. Fondasi baru ini adalah integritas, transparansi, dan harmoni dengan alam. Sang Ksatria yang dipingit oleh semesta ini telah mempelajari rahasia keseimbangan selama masa penyendiriannya. Ia tahu bahwa kegagalan peradaban sebelumnya disebabkan oleh pengabaian terhadap aspek spiritual demi kemajuan material. Oleh karena itu, ia mulai menanamkan benih-benih sistem baru yang berbasis pada kesejahteraan kolektif. Masyarakat mulai belajar untuk bertukar nilai tanpa keserakahan, berkomunikasi tanpa fitnah, dan memimpin tanpa kesombongan. Ini adalah masa fajar menyingsing, setelah malam yang sangat panjang dan gelap. Meskipun puing-puing menara lama masih berserakan, orang-orang tidak lagi menangisinya. Mereka mulai sibuk menanam pohon-pohon baru di atas lahan yang telah bersih. Sang Ksatria tetap rendah hati, seringkali tetap tidak menonjolkan diri, karena baginya, keberhasilan sejati adalah ketika setiap orang mampu menjadi pemimpin bagi dirinya sendiri di bawah naungan kebenaran sejati. Memasuki tahap dari narasi besar ini, kita sampai pada fase di mana debu dari runtuhnya, menara kepercayaan, mulai mengendap. Langit yang selama ini tertutup oleh polusi keserakahan dan kabut kebohongan kini tampak cerah dengan warna biru yang murni. Inilah era yang sering disebut sebagai masa keemasan spiritual, sebuah tatanan dunia baru yang tidak dibangun di atas beton kekuasaan, melainkan di atas fondasi nurani yang telah dimurnikan. Sang Ksatria yang sebelumnya dipingit oleh sunyi, kini berdiri tegak bukan sebagai penguasa yang ditakuti, melainkan sebagai pusat gravitasi bagi harmoni kehidupan. Pada tahap ini, masyarakat dunia telah melewati trauma kolektif akibat keruntuhan sistem lama. Mereka menyadari bahwa pengejaran materi tanpa batas dan pengabaian terhadap nilai-nilai kemanusiaan adalah jalan buntu yang hampir membinasakan peradaban. Transformasi yang dibawa oleh sang pembawa perubahan telah meresap ke dalam sendi-sendi kehidupan harian. Kepemimpinan kini tidak lagi diperebutkan dengan intrik, karena setiap individu telah menyadari tanggung jawab moralnya masing-masing. Kekuatan sejati kini didefinisikan oleh seberapa besar manfaat yang bisa diberikan kepada sesama dan alam semesta. Salah satu ciri utama dari tatanan baru ini adalah kembalinya keselarasan antara aktivitas manusia dengan ritme alam. Teknologi tidak lagi digunakan untuk mengeksploitasi bumi, melainkan untuk mendukung keberlanjutan hidup. Sang Ksatria mengajarkan bahwa alam adalah cermin dari jiwa manusia. Jika jiwa kita damai, maka alam akan bersahabat.
Bencana-bencana besar yang menandai keruntuhan menara lama kini berganti dengan musim-musim yang teratur dan tanah yang kembali subur, karena tidak lagi diracuni oleh ambisi yang buta. Kehidupan sosial berkembang dalam semangat persaudaraan yang melampaui segala batasan buatan. Tidak ada lagi pemisahan berdasarkan kasta sosial atau kepemilikan harta, karena setiap orang dihargai berdasarkan kualitas batinnya. Sang ksatria yang dipingit telah berhasil menghapuskan sekat-sekat yang selama ini diciptakan oleh para arsitek menara kepercayaan terdahulu. Orang-orang mulai berbicara dengan bahasa hati, bahasa yang tidak memerlukan penerjemah karena getarannya jujur dan tulus. Penting untuk dipahami bahwa kehadiran sang ksatria bukanlah untuk menciptakan kultus individu. Justru, keberhasilan terbesarnya adalah ketika ia bisa kembali, menghilang, ke dalam masyarakat sebagai manusia biasa, setelah tugas transisinya selesai. Ia meninggalkan warisan berupa sistem nilai yang mandiri, di mana keadilan menjadi napas dan kejujuran menjadi detak jantung peradaban. Ia membuktikan bahwa seorang pemimpin sejati adalah ia yang mampu menyalakan lilin di dalam hati setiap pengikutnya, hingga cahaya itu cukup terang untuk menerangi jalan mereka sendiri. Menara kepercayaan, yang baru kini berdiri, namun ia tidak terbuat dari materi fisik yang rapuh. Menara ini adalah struktur kesadaran kolektif yang menjulang tinggi menembus batas-batas keterbatasan manusia sebelumnya. Ia adalah simbol dari kemenangan ruh atas materi, kemenangan cinta atas kebencian, dan kemenangan kebenaran atas kepalsuan. Masa depan yang dahulunya tampak gelap dan menakutkan, kini menjadi hamparan peluang bagi kreativitas manusia yang didasari oleh kebijaksanaan. Sebagai penutup dari rangkaian perjalanan ini, kita diingatkan bahwa sejarah adalah roda yang terus berputar. Tantangan terbesar bagi manusia di masa depan adalah menjaga agar menara kepercayaan yang baru ini tidak kembali keropos oleh rayuan ego yang halus. Peran setiap individu sangatlah krusial. Kita tidak perlu menunggu krisis besar untuk mulai mencari sang ksatria di luar sana. Carilah ia di dalam kedalaman nurani Anda sendiri. Sebab, setiap jiwa memiliki potensi untuk menjadi pembawa perubahan di lingkungannya masing-masing. Semoga refleksi mengenai runtuhnya menara lama dan bangkitnya kesadaran baru ini memberikan inspirasi bagi kita untuk tetap teguh di jalur kebenaran, sesulit apapun kondisinya. Ingatlah bahwa fajar hanya akan menyingsing setelah malam mencapai titik tergelapnya. Terima kasih telah mengikuti penelusuran ini hingga akhir. Tetaplah menjadi pribadi yang waspada, penuh kasih, dan selalu mengutamakan nurani dalam setiap langkah kehidupan.